Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengupas hal dasar paling penting pada saat kita bekerja pada suatu pabrik. Seperti yang kita ketahui, PT Prima Plus Indonesia telah menjamin produk yang bermutu, aman dan halal. Untuk menjamin hal tersebut, kita wajib mengaplikasikan GMP atau Good Manufacturing Practice di area PT Prima Plus Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Apa itu GMP? Suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi suatu produk agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Nah, kenapa kita harus menerapkan GMP? GMP itu adalah hal paling dasar di segitiga piramida jaminan pangan. Untuk mendapatkan sertifikasi, kita wajib menerapkan yang pertama GMP, kemudian FSMS. Nah, GMP ini bisa terdiri dari VRP, SOP, 5R, hygiene, dan lain sebagainya. Bila kita ingin mendapatkan sertifikasi, GMP kita harus clear. Apa fungsi dari GMP? Yang pertama, menghasilkan produk yang bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Yang kedua, mendorong industri agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing industri. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. Ruang lingkup dari GMP itu terdiri dari 8 lingkup. Yang pertama, lingkungan dan lokasi. Yang kedua, bangunan dan fasilitas unit usaha. Yang ketiga, ada fasilitas dan kegiatan sanitasi. Yang keempat, sistem pengendalian hama. Yang kelima, ada hygiene karyawan. Yang keenam, ada pengendalian proses. Yang ketujuh, ada manajemen pengawasan. Yang terakhir, ada pencatatan dan dokumentasi. Nah, untuk lokasi, kita harus jauh dari lokasi pencemaran, tempat penjual buangan sampah dan limbah. Kemudian, lingkungan pabrik juga harus bersih, tersedia tempat pembuangan sampah, dan jauh dari puing-puing yang berada di luar area produksi. Jalanan juga harus rata, tidak menimbulkan genangan. Jalur kendaraan pabrik dan karyawan juga harus terpisah dengan jalur kendaraan karyawan. Kemudian, kecepatan maksimal untuk kendaraan yang masuk dalam pabrik yaitu 5 km per jam. Kemudian, gerbang juga harus selalu tertutup. Tanaman harus rapi, mencegah pertumbuhan gulma dan hama. Nah, untuk ruang lingkup yang kedua ada bangunan. Bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan hygiene. Mudah dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, mudah dipelihara, termasuk pojokan harus dibersihkan. Lantai, dinding, atap, pintu, jendela, perlengkapan tidak ada yang retak, tidak ada genangan, kokoh, tidak ada celah. Pencahayaannya cukup. Apabila dilakukan tempat lakukan inspeksi, kita ada minimal pencahayaannya, berbeda dengan minimal pencahayaan saat penyimpanan di gudang. Oleh karena itu pencahayaannya juga harus cukup. Kemudian ada sistem ventilasi yang cukup, lubang-lubang harus ditutup. Lampu-lampu diproteksi, tidak ada indikasi yang pecah. Kemudian harus dilakukan pengecekan berkala, AC termasuk filter, kondisi kelayakan suhu, AC, pipa, dan saluran pembuangan. Untuk ruang lingkup selanjutnya yaitu fasilitas sanitasi. Yang pertama, sarana penyediaan air untuk sanitasi harus tersedia. Kemudian, sarana pembuangan limbah juga harus baik. Sarana toilet baik, bersih, tidak ada kerusakan. Sarana hygiene personil juga harus baik, tidak ada yang rusak, tidak ada yang mampet. Kemudian, air yang kontak dengan sedotan harus standar air minum. Kemudian tersedia warning sign terhadap wajib sanitasi sebelum masuk ke dalam produksi. Selanjutnya, untuk sistem pengendalian hama itu juga termasuk dalam ruang lingkup GMP, yaitu ada kontrol hama. Kemudian perlengkapan pest control juga wajib berfungsi, tidak rusak,
harus bersih atau selalu dibersihkan dan sesuai dengan layout penempatannya. Dan pastikan kontrol hama tersebut tidak ada yang mati. Kemudian untuk personel hygiene dan karyawan, pertama, karyawan itu wajib mandi, sehat, tidak sakit saat masuk ke produksi, kukunya harus rapi, tidak ada kotoran, kemudian rambut harus ditutup, pakaian atau sepatu seragam tidak rusak, tidak kotor, dan tidak berbau. Semua perhiasan wajib dilepas. Bila tidak bisa dilepas, wajib menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, untuk straw yang kontak langsung, tangan yang kontak langsung dengan straw wajib menggunakan sarung tangan. Gunanya apa? Untuk menghindari yaitu kontaminasi. Selanjutnya, jarum pentul tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan yaitu peniti ukuran 3 cm. Itu yang paling besar. Kenapa kita tidak boleh menggunakan jarum pentul? Karena khawatir jarumnya jatuh ke dalam produk dan mengkontaminasi. Selanjutnya, di dalam area pabrik tidak boleh merokok, tidak boleh makan dan minum. Kemudian pemisahan pakaian itu harus jelas. Pakaian yang akan digunakan selama di dalam produksi dan yang di luar produksi harus jelas. Kemudian saat kita bekerja tidak diperkenankan untuk memakai make up, eyelash, extension, kuku tag, dan lain sebagainya. Karena apabila dikhawatirkan itu akan mengkontaminasi. Selanjutnya tidak boleh juga menggunakan jilbab atau kerudung yang tidak boleh berbulu-bulu. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan personal hygiene yang baik di satu perusahaan. Yang pertama, kita harus menggunakan penutup kepala dan penutup telinga, dan pastikan tidak ada rambut yang terbuka. Dan apabila kita memiliki janggut atau kumis, wajib menggunakan penutupnya. Pastikan tidak ada rambut yang keluar dan rapi. Selanjutnya untuk pakaian wajib ditutup rapi. Kemudian untuk kuku pastikan tidak ada yang kotor dan panjang. Selanjutnya pastikan baju yang kita pakai bersih, baik, dan tidak ada rambut yang menempel. Begitu juga pada sepatu. Nah, untuk ruang lingkup selanjutnya ada pengendalian proses. Ruang pengendalian proses ini yang pertama ada di gudang penyimpanan. Nah, untuk gudang penyimpanan itu wajib ada label identitas, ada rilis, spesifikasi, ketelusuran, penyimpanannya harus jelas, ada jarak antar produk, minimal 1 badan lewat, kemudian ada pemisahan yang jelas, terdapat mapping jelas, kemudian proses FIFO atau first in first out, kemudian produk juga harus tertutup dan tidak ada yang robek-robek, kemudian terdapat alas yang bersih dan layak. Kemudian di gudang penyimpanan juga harus ada checking incoming dan kesesuaian surat jalan dan kuantiti. Kemudian apabila kita menggunakan alat tulis, pastikan pulpen yang digunakan tidak boleh bertutup lepas. Tidak ada juga strapless. Kemudian untuk pengendalian proses itu juga di proses produksi. Yang pertama itu mesin harus proper, tidak rusak dan layak untuk digunakan, harus bersih dan tidak ada tempel-tempelan. Identitas dan produksi harus jelas. Ada proses 5R, yaitu bersih, rapi, ringkas. Kemudian juga ada pemisahan yang jelas. Kemudian ada penggunaan bahan baku layak dan alat kerja layak. Ada label dan kontrol glass. Kemudian kontrol kualitas bahan baku, kemudian monitoring proses real time. Artinya monitoring harus dilakukan di saat itu, tidak dipending atau untuk dilakukan besok. Kemudian ruang lingkup selanjutnya ada pengendalian proses, yang dimana ada proses pengiriman.
Kontainer yang digunakan harus bersih, baik, tidak berbau dan tidak rusak, dan terkunci. Kemudian produk yang dikeluarkan juga harus FIFO, yaitu first in, first out. Artinya produk yang pertama kali diproduksi harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian produk yang dikirim juga harus ada release checking dan sesuai dengan kesesuaian surat jalan OC dan selanjutnya, ruang lingkup selanjutnya ada manajemen pengawasan, yaitu terdiri dari adanya audit internal, pelatihan dan pendidikan, sistem manajemen dokumen, pemantauan dan pengendalian lingkungan, manajemen risiko, kemudian ada inspeksi dan pengujian, yang ketujuh ada manajemen perubahan, yang kedelapan ada pemantauan kinerja. Selanjutnya yang terakhir untuk ruang lingkup pada GMP yaitu ada pencatatan dan dokumentasi. Semua aktivitas wajib didokumentasikan. Bukan hanya foto namun dilakukan pencatatan. Ada sistem kontrolnya, ada rekapan hasilnya dan ada bukti kegiatannya. Nah, terlampir adalah contoh pelanggaran GMP yang pernah dilakukan. Ada retak, lantai retak, dinding retak, kemudian untuk exhaust dia tidak kotor dan tidak bersih, kemudian juga ada lubang-lubang di AC, kemudian juga ada sampah. Selanjutnya untuk contoh pelanggaran di personal hygiene, ada sepatu produksi itu masuk ke dalam warehouse, kemudian tangan, kukunya panjang. Selanjutnya juga ada menggunakan manik-manik dalam area produksi. Kemudian juga menggunakan penutup kepala tidak clear atau rambutnya masih terbuka. Selanjutnya tidak menggunakan, ini juga adalah salah satu contoh ada personil yang ke arah warehouse tidak menggunakan penutup kepala. Contoh pelanggaran GMP lainnya, yang pertama diproduksi menggunakan wadah atau big box itu yang rusak, kemudian tidak ada berantakan untuk sampah. Selanjutnya ini apabila mesin off, tidak ada identitas, kemudian juga alat kerja tidak rapi, kemudian juga menggunakan ini kain penutup yang kotor, yang robek. Kemudian juga ini ada karat di mesin yang kontak dengan produk. Selanjutnya ini juga ada nilon, stopper nilonnya menggunakan tidak sewajarnya. Juga di warehouse juga ada pelanggaran terhadap big box dan tidak ada identitas. Pelanggaran selanjutnya yaitu pada sensor itu ditutup oleh lot number, kemudian juga ada tidak ada identitas untuk penggunaan air atau alkohol ini. Selanjutnya juga ada kayu masuk ke dalam produksi. Selanjutnya ada sawang di palet, lampu tidak di cover, kemudian ada sarang laba-laba. Kemudian juga ada pelanggaran terkait tidak ada space jarak penyimpanan di gudang. Itu dia dari pelajaran kali ini. Semoga